Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Saputra, NIM 2110 6120 1088, dengan dosen pembimbing Bapak Hendra SE MM, Manajemen 2 tahun 2021, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat. Bab 1. Pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. B. Tujuan dan subjek hukum. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam dan mewujudkan kebahagiaannya sebesar-besarnya untuk semua orang. 2. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa jika dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Subjek hukum terbagi dua: sumber hukum material dan sumber hukum formil. C. Kodifikasi hukum adalah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Dibedakan dua macam: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. D. Norma hukum. Norma hukum adalah pedoman untuk berperilaku atau tindakan dalam hukum. E. Hukum ekonomi adalah ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Bab 2. Subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. A. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenisnya: subjek hukum manusia atau orang. B. Subjek hukum badan hukum. B. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis-jenisnya: benda bergerak dan benda tidak bergerak. C. Macam-macam pelunasan hutang. 1. Jaminan umum dan 2. Jaminan khusus. D. Gadai. Hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atas namanya untuk menjamin suatu hutang. E. Objek gadai. Semua benda bergerak pada dasarnya dapat digadaikan berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang. Bab 3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata adalah semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia: hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan. C. Keadaan hukum di Indonesia seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas, yang menggambarkan kondisi hukum di Indonesia. Sistematika hukum perdata di Indonesia. 1. Hukum perorangan. Hukum perorangan adalah semua kaedah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak kedudukannya dalam hukum. Hukum kekeluargaan merupakan semua kaedah hukum yang mengatur hubungan abadi dan orang berbeda jenis kelamin. 3. Hukum harta kekayaan. Semua kaedah hukum yang mengatur hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang. 4. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia.
Bab 4. Hukum perikatan. Pengertian. Hukum perikatan iaitu seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan. B. Pembedaan perikatan. 1. Obligation naturalis, perikatan alami. 2. Inspiring verbintasi. 3. Resultan verbintasi. 4. Perikatan prinsipal, perikatan pokok. 5. Perikatan accessor atau perlengkapan. C. Dasar hukum perikatan. 1. Asas dalam hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata. A. Azas kebebasan berkontrak. B. Azas konsensualisme. Dan 2. Wan prestasi. Wan prestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksanakan suatu prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Bab 5. Hukum perjanjian buku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar bank lain, Wetbook atau BW. Standar kontak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. B. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma. 2. Sepihak dan timbal balik. 3. Konsesuif, formal dan informal. 4. Bernama, tidak bernama dan campuran. C. Syarat sah perjanjian. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. D. Syarat lahirnya perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 dan 1338 ayat 1 BW per KUHP dikenal adanya asas konsensual. Yang dimaksudkan adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pembatalan perjanjian. 1. Adanya pelanggan yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan. 2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kerugian. 3. Perintah pengadilan. 4. Terlibatnya hukum. 5. Tidak memiliki wewenang dan melaksanakan perjanjian. F. Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuan. Bab 6. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. B. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, yaitu memiliki hubungan yang sangat erat karena terdapat dalam satu kodifikasi, sebab hukum dagang bagian dari hukum perdata karena hukum dagang merupakan pelunasan dari hukum perdata. Bab 7. Bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, hukum, dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Satu perusahaan perseroan
yaitu perusahaan dagang. 2. Badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, koperasi. 3. Badan usaha bukan berbadan hukum, yaitu firma dan CV. Selanjutnya, persekutuan perdata. B. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Contohnya, PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka atau TBK, PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK. C. Koperasi. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang diberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan kepentingan anggotanya. Contoh, koperasi simpan pinjam unit desa, koperasi pasar, dan koperasi kredit. D. Yayasan. Yayasan tidak memiliki anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, Yayasan Fatwa Alim dan Yayasan Muhammadiyah. E. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara atau sebagian modal milik pemerintah. Contoh, Bank BNI, BRI, Mandiri, Pertamina, PLN, dan lain-lain. Bab 8. Wajib daftar perusahaan. Pengertian daftar perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan dan berdasarkan ketentuan undang-undang atau pelaksanaan, serta memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat. B. Dasar hukum wajib daftar perusahaan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 menyatakan bahwa wajib daftar perusahaan adalah upaya mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. C. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. 1. Tujuan: melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian praktik usaha yang tidak jujur dan mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. 2. Sifatnya terbuka untuk semua pihak. Kewajiban daftar perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang terkedudukan di wilayah NKRI menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, pembantu anak perusahaan, dan agen serta perwakilan dari perusahaan. E. Cara dan tempat serta waktu pendaftaran. 1. Caranya dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh materi pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. 2. Tempatnya di kedudukan kantor perusahaan. Setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan anak perusahaan. 3. Waktu dimulai 3 bulan setelah perusahaan menjalankan usahanya. Bab 9. Pengertian haki. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Pengertian hak. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil
olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau pose yang berguna untuk masyarakat. B. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kebudayaan. 4. Prinsip sosial. C. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. 2. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala milik perindustrian, terutama perlindungan hukum. 3. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuan tersebut dengan membuatnya persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 4. Hak merek adalah yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur itu yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa terbagi dua, merek dagang dan merek jasa. D. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. 1. Undang-Undang Nomor 19/2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang hak cipta. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang hak paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain industri. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Bab 10. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pembenaan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke detail haki. A. Hak cipta. Ciptaan yang dilindungi, buku, program, ceramah, kuliah, pidato, lagu, drama, arsitek, peta, seni batik, foto, terjemahan, tafsiran. 2. Lama perlindungan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 3. Sanksi menurut pasal 72 Undang-Undang bagi yang melanggarnya dikenakan denda sedikit 1 tahun penjara dan denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana paling lama 7 tahun penjara dan denda paling banyak yaitu 5 miliar rupiah. Hak paten. 1. Jenisnya. Paten atas investasi berlaku 20 tahun sejak diterima permohonan paten. Paten sederhana atas investasi berlaku 10 tahun sejak diterimanya permohonan paten. Fungsi hak paten dalam bisnis yaitu mendapatkan perlindungan hukum, memberikan profit, dan pemegang lisensi tunggal. Hak merek. 1. Peran penting memberikan kekayaan intelektual yang mampu memberikan nilai dan value lebih jauh dari perusahaan apabila dikelola secara tepat. 2. Contoh di beberapa bisnis Pico, Kap Property 1 dan 01 Main. Desain industri. Prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri. A. Mengisi formulir pendaftaran, surat permohonan yang telah ditandatangani
Bila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. 4. Jika permohonan diajukan oleh bukan desain. Membayar biaya administrasi, menunggu pemeriksaan, manfaat daftar desain industri, yaitu mendapatkan legalitas hukum, mencegah adanya pemalsuan, meningkatkan nilai komersial, desain dapat dijual kembali, menciptakan persaingan sehat, jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan, biaya pendaftaran Rp4 juta. Rahasia dagang. Syarat informasi dikategorikan, yaitu bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dijaga rahasianya melalui langkah sebagaimana mestinya. Jangka waktunya tidak terbatas jika sepanjang pemilik hak menjaga kerahasiaannya. Pelanggaran dan sanksi jika melanggar dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp300 juta. Bab 11. Konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain untuk tidak diperdagangkan. Tujuan perlindungan konsumen meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagaimana konsumen, meningkatkan kualitas barang yang menjamin kenyamanan dan keselamatan konsumen. Hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang, hak mendengar informasi benar mengenai kondisi barang, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak didengar keluhan dan pendapat pada barang yang digunakan. Kewajiban konsumen, yaitu mengikuti petunjuk informasi barang dalam pemakaian demi keselamatan, bertikad baik dalam transaksi pembelian barang, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseroan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian pelanggaran kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha, yaitu hak menerima bayaran sesuai kesepakatan kondisi barang, hak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen bertikad tidak ada, hak rehabilitas nama baik jika terbukti kerugian konsumen tidak dilibatkan barang dan diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha, melayani konsumen secara benar dan jujur, memberikan informasi benar dan jelas mengenai kondisi barang, memberikan kesempatan pada konsumen untuk mencoba barang dan memberi garansi atas barang yang dijual. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu memproduksi dan menjual produk, menawarkan dan mempromosikan produk. Tanggung jawab pelaku usaha mengganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dijual. Sanksi, pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen dipidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Bab 12. Arti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Pengertian, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli adalah suatu bentuk penguasa atas produksi atau pemasaran barang dan penggunaan jasa oleh suatu pelaku dan satu kelompok pelaku usaha. Dan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi untuk pemasaran barang jasa dengan tidak jujur.
Tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Satu azas berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perilaku usaha dan umum yang berperan penting dalam mewujudkan iklim usaha sehat di Indonesia. Tujuan yaitu menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli yaitu monopoli, monopsoni, penguasa pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkal, pemilik saham, dan penggabungan pelaburan dan pengambilan alihan. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan kartel, terus oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Bab 13, Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. Perusahaan dianggap dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. Terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan, meminimalkan konsekuensi biaya dari tidak patuh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kerangka penyusunan laporan kepatuhan. Tujuan, komitmen dari elemen perusahaan, mengidentifikasi penanggung-jawaban, cakupan program kepatuhan, pelatihan dan mitigasi, konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mekanisme pelaporan internet, sanksi, monitoring dan audit, penyesuaian secara berkala. Sanksi pelanggaran KPPU yaitu diancam pidana 1 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Bab 14, pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi dan litigasi. Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. B. Cara penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, arbitrase. Melalui pengadilan atau litigasi, selama ratusan tahun yang lalu selalu melalui pengadilan. Karena pelaku pencari keadilan sengketa menyangkut bisnis, maka dicari alternatif lain untuk menyelesaikannya. Kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa. Kelebihan melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaan lebih luas. Kelemahannya yaitu kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam sebab harus paham pada semua jenis hukum. Itulah rangkuman dari bab 1 sampai bab 14. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.